Hai guys, jumpa kembali dengan aku Dika di cerita Dunia Pelangi. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam rindungan rahmatnya Tuhan, sehat jasmani dan rohani tentunya. Untuk para pendengar setianya cerita Dunia Pelangi, sudah lama sekali ya aku nggak sapa kalian karena sudah hampir 9 bulan lebih ya. Aku nggak buat video yang menarik untuk kalian. Sorry banget, karena akhir-akhir ini aku memang lagi sibuk untuk kerjaan aku. Namun kali ini aku akan menceritakan salah satu nih cerita yang sangat menarik buat kalian yang patut kalian dengarkan yang aku jalani dalam mengarungi hidupku sebagai seorang pelangi. Nah, untuk kalian nih yang ada beberapa juga yang komen di komentar, sorry banget aku nggak bisa bales karena kebetulan memang lagi sibuk sekali untuk kerjaan aku. Ada yang DM juga ke Instagramnya cerita Dunia Pelangi, sorry banget aku juga nggak reply. Namun kalian gak perlu khawatir, kedepannya mungkin aku akan lebih fokus lagi untuk memperhatikan kalian para setia pendengarnya Dunia Pelangi. Cerita Dunia Pelangi ya guys. Dan buat kalian yang baru pertama kali nih mengunjungin websitenya atau YouTube-nya aku, Cerita Dunia Pelangi, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. Nah kalau kalian mau kenal aku nih, nanti aku akan letak nama Instagram di link deskripsi. Kalian bisa langsung follow, nanti kita bisa chat-chatan. Dan pastinya buat kalian juga, siapa tahu ada yang mau cerita untuk pengalaman pribadinya, kalian bisa share ke aku melalui DM atau juga nanti dari email, aku akan letakkan di email di deskripsi. Jadi kalian bisa berbagi cerita, nanti aku akan ceritakan. Dan tentunya untuk privacy bakalan aman, oke? Singkat ceritanya, saat ini aku lagi ada di salah satu bandara. Aku sebutin aja kali ya, kan gak masalah ya guys ya. Di Kuala Namu International Airport, itu ada di Medan. Ya benar, aku adalah orang Medan. Aku saat itu dan temanku lagi cuti pekerjaan. Kita mau liburan ke salah satu tempat wisata yang cukup menarik dengan budget yang minim, yaitu Thailand. Sawadikap. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi keberangkatan kita itu adalah siang hari guys. Kita terbang menggunakan Air Asia dan kebetulan kita dapat tiket promo. Kurang lebih itu hampir 2 juta untuk pulang pergi dengan bagasi 30 kilo. Kebetulan dari Indonesia ke Thailand, aku tuh gak bawa bagasi guys, cuman bawa koper kosong gitu aja. Dan beberapa baju, karena di Thailand kita akan membeli oleh-oleh yang cukup banyak. Salah satunya untuk dijual dan untuk dipergunakan pribadi dan keluarga. Nah singkat ceritanya lagi, aku dan teman aku sudah sampai di Thailand. Pada waktu sore hari kita langsung pesan taksi menuju salah satu hotel yang sudah kita booking. Kita booking itu hotel di salah satu kotanya Bangkok ya selama 3 hari. Karena kebetulan kita cuti dan ambil liburan itu 3 hari bersama temannya aku. Kalian mau tanya nggak teman yang aku pergi ini seko nggak gitu ya kan? Kebetulan juga sekong sama seperti aku, jadi lebih enjoy gitu ya kan, lebih enjoy, lebih enak gitu karena satu frekuensi gitu guys. And finally kita sudah sampai di salah satu hotel yang cukup lumayan, hotel bintang 4 di Bangkok. Dan setelah itu kita letak-letak barang, kemudian aku dan teman aku langsung istirahat karena lumayan capek ya guys ya. Dan setelah itu kita istirahat kurang lebih ada 1 jam kali. Dan kita bangun langsung menuju ke swimming pool. Kebetulan
Saat itu untuk swimming poolnya itu ada di bagian lantai paling atas guys. Jadi pemandangannya cukup lumayan banget nih. Seru gitu ya kan, keren gitu kan. Kapan lagi kan liburan budget mini tapi liburannya mewah gitu. Nah kita sudah naik ke atas nih, berenang. Seperti biasa kalau orang renang ya pasti pakaiannya seksi ya guys. Namun aku lihat tidak banyak orang yang renang, kebetulan karena hari itu bukan hari weekend, itu adalah hari Selasa gitu. Karena jadwal cutinya kita itu tidak didapatkan untuk di hari weekend karena aku kerjanya itu sebagai seorang pramusaji. Singkat cerita, aku dan teman aku ini sudah renang di swimming atas paling atas. Ada foto-foto juga, kemudian kita langsung balik ke kamar hotel. Setelah di kamar hotel kita langsung bersih-bersih mandi-mandi karena kita mau pergi keluar. Kita mau pergi keluar dan mencari makan. Makan apa? Nah kalian dengerin cerita berikutnya. And finally, aku dan temannya aku itu sudah selesai mandi dan bersih-bersih dan rapi tentunya ya kan. Kita sudah memesan salah satu taksi online, yaitu Grab, menuju salah satu tempat makan ya. Kebetulan tempat makan di Thailand itu banyak dijumpain, namun kita harus pilih-pilih. Ada yang halal dan ada yang gak bisa kita makan. Kebetulan juga aku sudah tahu ada salah satu tempat makan yang halal di Thailand, yaitu di pusat kota. Dan kita sudah sampai di tempat tersebut. Setelah kita makan-makan, aku dan teman aku langsung berbincang-bincang tentang plan yang akan kita lakukan. Yaitu kita akan pergi ke salah satu tempat sauna atau spa GAY ya kan. Yang sudah kita plan dari jauh-jauh waktu di Indonesia. Yaitu benar kita ke spa GAY. Nah setelah makan kita langsung cari lokasi dan pesan taksi online kembali menuju tempat spa dan sauna GAY. Singkat ceritanya kita sudah sampai nih di tempat spanya. Nah di situ kita dikasih pilihan nih guys, dikasih pilihan ada menu, ya ada monitor. Kita bisa pilih untuk foto-fotonya. Kebetulan karena itu tempatnya khusus laki-laki, jadi hanya yang boleh masuk ke situ adalah laki-laki. Kalian bisa cek sendiri foto-fotonya dan aku langsung ngomong ke salah satu pengurusnya atau kasirnya. Aku tuh ngomong nih, biasanya kan pakai bahasa Inggris nih karena kan aku nggak ngerti bahasa Thailand. Jadi aku ngomongnya bahasa Inggris aja. Nah jadi aku tuh translate langsung aja ya. Jadi gini, bisa kamu tolong bantu saya untuk keluarkan semua pria-pria terapi masasnya. Soalnya saya mau memilih yang mana yang menurut saya itu tipenya saya dan teman saya tentunya. Gitu. Dan dia juga langsung mengerti, langsung tuh semua tuh cowok-cowoknya berderet. Nah kalian tahu kan, mungkin di antara kalian nih ya, antara kalian ini pendengar setia cerita dunia pelangi, mungkin kalian pernah ini kali ya, pernah pergi atau ngalamin hal ini juga. Gimana rasanya itu datang ke salah satu tempat spa GAY dan kalian bisa milih noyakan yang mana yang mau kalian bungkus. Nah setelah itu aku langsung pilih nih. Kebetulan tipe aku ini yang agak-agak abang-abang gitu. Aku tuh nggak suka yang kayak skin yang white gitu, nggak suka. Aku sukanya yang kayak maco-maco, kayak abang-abang gitu. Jadi nggak nampak gitu ngondeknya guys. Nah, jadi aku pilih tertuju salah satu, memang itu terapisnya memang sebenarnya nggak ganteng-ganteng kali, tapi manis gitu. Manis, badannya bagus, dan mereka tuh semua menggunakan ya celana yang pendek dan ketat gitu kan. Nah setelah aku pilih dan teman aku juga pilih, kebetulan teman aku tuh suka yang bertato-tato gitu ya guys ya. Putih bertato, badannya juga bagus. Nah setelah kita pilih kita langsung cocokin harga. Kebetulan aku ambil terapis masasnya itu yang 2 jam. Lama kan? Iya 2 jam ngapain aja Dika? Iya 2 jam itu kan 1 jamnya kan dimasak, 1 jam lagi asik. Nah sesuai harga nih, itu waktu saat itu kita menggunakan baht ya guys ya. Kalau dirupiahin itu kurang lebih 1 jutaan. Itu udah sama masas dan terapisnya gitu. Dan itu tuh bisa kalian lakuin hal-hal yang seperti kalian inginkan nih.
Namun kalau misalnya kalian punya uang banyak, kalian itu bisa ekstra kasih tips ke dia kalau misalnya pelayanannya bagus. Oke, setelah deal dan kita sudah bayar, kita langsung dibawa oleh orang-orang ini. Kayak aku kan udah pesan satu nih kan, langsung ngikutin dia ke tempat ruangan massage-nya. Begitu juga teman aku. Jadi kita pisah nih kamarnya masing-masing. Nah setelah di dalam, perlu kalian tahu nih ya guys ya. Tempatnya itu memang asik banget, serius asik. Sendu gitu, sendu, tempatnya nyaman. Dan di situ tempatnya memang gelap. Ya kan, kalian tahu sendiri namanya juga spa. Spa massage. Dan itu massage-nya itu bukan massage yang kayak urut-urut pada biasanya gitu loh, yang kuat-kuat gitu. Enggak, ini tempat massage-nya tuh yang kayak halus, lembut, tapi selebeo. Nah, singkat ceritanya, aku udah masuk ke ruangan itu, langsung buka pakaian, ya kan. Langsung di situ aku hanya pakai underwear nih ya guys ya. Namun terapisnya bilang, "Sir, can you open it all? Yeah, make sure you naked." Oh, jadi dia bilang aku itu suruh telanjang aja gitu, terbuka semua gitu, terbuka. Jadi biar lebih enak gitu loh ngurut-urutnya, ya kan. Nah setelah itu udah buka semuanya, aku langsung berbaring di tempat massage-nya gitu, ya kan. Berbaring tempat massage-nya, AC udah dihidupin, dan terapisnya bilang telungkup. Dia memulai dari belakang terlebih dahulu, ya kan. Nah aku telungkup deh. Awal-awalnya aku lihat terapisnya langsung nih buka juga. Dia hanya pakai kain tipis yang melingkari pinggangnya dan tidak memakai daleman sama sekali. Nah setelah itu dia langsung kasih minyak di kakinya aku. Langsung mengurut dengan lembut seperti itu ya kan Nek. Kalian bisa paham sendiri ya kan gimana rasanya diurut sama cogan yang kalian bayar dia gitu loh. Jadi kalian tuh udah tahu ini mau ngapain nih, bawa kemana. Cuman pada saat itu aku memang mengharapkan yang relax gitu. Untuk itunya nanti dulu. Aku kasih note ke kalian sedikit nih ya. Ketika kalian memesan atau memakai jasa massage terapi, pastikan kalian itu mau hanya do something atau hanya melakukan massage doang. Kalau kalian melakukan keduanya, pastikan terlebih dahulu untuk massage-nya diselesaikan. Jangan do something di awal. Karena apa? Kalau kalian udah do something di awal, itu massage-nya, terapisnya akan lemas. Nah nanti terapisnya itu atau massage-nya itu kalian akan nggak maksimal. Itu. Jadi pastikan dulu untuk massage di awal sampai selesai waktunya baru do something. Atau kebalikannya nih gitu. Atau bilang sama terapisnya do something baru kalian akan ngelakuin hal tersebut. Gitu singkat ceritanya. Bagian belakang aku sudah diurut semua nih. Udah diurut semua ya kan. Setelah itu dia langsung bilang ke aku langsung balik badan gitu kan. Setelah balik badan, kalian tahu sendiri ya kan. Dedeknya itu tuh bangun gitu loh guys. Karena kan dari awal sama mas terapisnya ini udah dielus-elus belakangnya. Jadi kayak ya gitu ya kan. Jadi dan aku itu di bagian itu cuma ditutupin satu handuk kecil berwarna hitam. Handuk kecil hitam menutupin seperti itu. Karena tempatnya kayak gitu tuh memang tempat seperti itu guys. Cuman gimana ya, awalnya aja gitu terapis. Oke. Nah lanjut nih. Setelah dia massage atau urut aku di bagian depan. Semua dari kaki sampai atas. Kemudian di tangan. Itu bener-bener aduh hai gimana gitu ya kan guys. Setelah itu langsung di bagian kepala karena kepala adalah itu sesi terakhir. Nah setelah sesi terakhir kita do something ya, kita do something. Nah lanjut cerita ya. Setelah kita udah ngelakuin urut massage tersebut, aku langsung ke kamar mandi nih karena bersih-bersih dulu di bagian ya kan kalian tahu karena kan mau ada ngelakuin do something jadi aku langsung ke kamar mandi untuk ngebersihin Nah setelah udah bersih-bersih aku kembali ke tempat itu dan aku bilang sama dia oke, kita mulai aku bilang gitu ya kan.
Dan pada saat itu, sedikit information ke kalian, aku itu sebagai cewek dan terapi sebagai cowok. Kalau dibilang cakep sih memang cakep, cuman gak yang terlalu cakep. Tapi setidaknya nggak ada nampak sisi perempuannya gitu. Aku tuh nggak suka kalau mau do something itu sama yang badan bagus, semuanya udah bagus, perfect, tapi ada sisi feminimnya. I'm not horny for that. Nah lanjut nih, kita mau dari awal ya guys ya. Seperti biasa, aku di bawah dan dia udah di atas. Di badan aku tuh kan masih ada minyak-minyak itu, jadi digesek-gesek gitu ya kan guys ya. Kalian jangan langsung berpikirnya negatif gitu ya, karena YouTube ini bahaya gitu. Kalau misalnya aku udah ngomong-ngomong ke arah-arah sana, nanti bakalan kena dolar merah guys. Nah udah di atas, dielus-elus gitu-gitu, ternyata tuh punyanya aku itu udah yang di atas gitu, ngerti kan, udah yang kayak kayu gitu. Dan dia juga ngalamin hal yang sama guys, punya dia itu, aku spill sedikit ya, memang warnanya nggak putih tapi lumayan besar dan nggak dipotong, ngerti nggak dipotong gitu ya kan. Nah nggak dipotong, setelah udah gitu-gitu aku langsung karaoke punya dia. Lumayan ya guys, dia langsung berhenti akan kayak enak-enak gimana gitu ya kan. Nah setelah karaoke, dia langsung karaokein aku juga, karena kan aku bayar dia, jadi dia harus ngelakuin apapun yang aku suruh gitu. Nah setelah udah kayak gitu, dia langsung ngambil karet pengaman biasa ya kan, pengaman dan gel. Nah kebetulan pada saat itu aku memang udah membawa poppers. Kalian tahu poppers gak sih guys? Atau mungkin kalian kalau ngelakuin do something itu menggunakan poppers? Karena menurut aku kalau poppers itu tuh memang bener-bener ngebantu banget buat kita gitu. Kalau kita nggak pakai itu, aku basically yang sebagai perempuan itu rasanya memang di awal tuh nggak enak gitu. Jadi aku harus menggunakan poppers agar aku bisa lebih nyaman dan lebih endul. Nah setelah itu udah dipakai pengamannya, langsung dikasih gel dan pelan-pelan dimasukin. Sebelum dimasukin aku langsung tarik poppers 2 kali. Setelah itu langsung tuh dimasukin. Ya kan, pelan, celep. Nah ternyata udah masuk, endul, tak endul gitu guys. Nah jadi dia dari awal tuh pelan dan lama-lama tuh makin kuat gitu ya kan guys ya. Dan aku sambil memainkan kita terus melakukan do something yang bener-bener enak banget gitu, enaknya banget gitu. Itu bedanya kalau kita bayar laki-laki untuk ngelakuin do something atau kita hanya fun temuin orang dan melakukan hal tersebut, itu tuh beda banget. Kalian harus coba ke Thailand atau mungkin di Medan, Jakarta, di mana-mana itu ada terapis yang bisa ngelakuin do something gitu kan. Tapi yang bener-bener ini ya, bukan hanya terapi-terapi abal-abalan gitu. Dan sudah lumayan lama dia menggenjot, kita melakukan do something, dan finally aku bilang ke dia, apakah kamu sudah selesai ataukah kamu sudah mau keluar gitu ya kan. Udah mau jadi dia bilang langsung, aku bisa kontrol tergantung kamunya mau gimana, seperti itu dia katakan. Aku langsung bilang oke, 5 menit sepertinya aku akan menyudahinya, aku bilang gitu, aku akan selesai dan dia harus selesai barengan dengan aku. Oke, kata dia, aku bisa. Nah setelah itu kita langsung ngelakuin ya kan, dan something itu lama-lama semakin cepat dan aku sambil memainkan nya aku itu menggunakan tangan dan pastinya gel. Nah, ayo siapa yang lagi tinggi? Jangan ini ya, jangan horny gitu ya, karena kan ini cerita ya kan. Cerita-cerita kayak biar kalian dapat pengalaman aja, siapa tahu sometime atau someday kalian ngelakuin hal yang sama gitu ya kan. Dan finally akhirnya aku bilang sama dia, aku mau selesai. Apakah kamu sudah selesai? Kita selesai bareng-barengan. Oke, makin dipercepat. Rasanya itu memang oh my god. Dan poppers yang aku bawa itu, aku hisap dalam ada 4 kali guys. Dan ini adalah karena mau selesai, aku akan tarik sekali lagi karena ketika
efeknya itu beraksi tuh bener-bener yang kalian lihat tahu ya pasti kalau kalian udah pernah ngerasain hal itu. Nah setelah itu nah cus udah keluar dia langsung tidur di atas aku karena kebetulan posisinya itu memang aku di bawah di sanggal bantal. Aku tuh paling nggak suka ganti-ganti posisi karena aku adalah sistem boti-boti malas guys, debok pisang ya kan. Nah setelah itu langsung aku bilang oke, thank you. Sangat enak sekali gitu aku bilang sama dia. Kamu bener-bener sangat berpengalaman. Your experience is very good. Dan dia hanya senyum. Setelah itu langsung dicabut, kita bersih-bersih, aku langsung mandi karena kebetulan kamar mandinya itu ada di tempat spa-nya itu juga di dalam ruangan itu. Langsung bersih-bersih. Setelah itu aku pakai baju ya kan, pakai baju langsung pakai parfum gini-gini ya kan. Kebetulan aku kasih tip ke dia lagi. Aku kasih dia berapa kemarin itu ya, 200 baht kalau nggak salah. Lumayan guys, itu lumayan loh 200 baht itu loh. Kasih ke dia dan dia juga langsung senyum gitu ya kan. Setelah itu aku langsung keluar dan aku chat teman aku dan dia belum balas nih. Aku rasa dia memang masih di dalam ya kan. Nah setelah aku tunggu berapa lama and finally teman aku keluar. Dan setelah teman aku keluar itu dia senyum-senyum, aku juga senyum-senyum. Aku bilang sama dia, gimana Endul kata gitu. Dan aku juga bilang, iya Endul, kita gak salah tempat. Nah setelah itu kita langsung keluar, kita diliatin sama staff-staffnya dan para terapisnya. Dan aku bilang terima kasih, aku bilang gitu kan, terima kasih. Dan kemudian kami keluar karena besoknya, karena kita mau pulang langsung ke hotel karena besoknya kita akan ngelakuin hal yang sama tapi di tempat yang lain gitu. Nah gimana nih guys, ceritaku kali ini apakah sangat menarik atau biasa-biasa aja? Aku harap sih ceritanya menarik ya guys, karena itu salah satu pengalaman yang menarik dan information ke kalian juga. Kalau kalian mau dapatin satu kebahagiaan yang lebih atau keinginan yang kalian mau, kalian juga harus mendapatkannya dengan ya tidak gampang gitu loh. Nggak semena-mena kayak lo nunggu di kosan datang orang ngelakuin itu, enggak. Kalian juga harus expert lebih, seperti mengeluarkan uang, minimal kalau tidak kalian harus cakep gitu. Dan ini adalah hari pertama dan ada 2 hari lagi. Nanti aku akan cerita spill lagi untuk spa yang berikutnya. Gimana? Apakah kalian penasaran dengan yang berikutnya? Karena untuk yang berikutnya itu benar-benar sangat Nah kalau gitu terima kasih nih buat kalian yang sudah dengerin ceritanya aku. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Di subscribe. Nanti kalian DM aja ke Instagram di bawah, kita akan chatting-chattingan. Dan kalian kalau mau Instagram pribadinya aku juga bisa, aku juga nanti akan kasih. Tapi nggak di link deskripsi, karena di link deskripsi itu adalah Instagramnya Cerita Dunia Pelangi. Kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye semuanya.